Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita Matematika Wajib kelas 11 ke bab 8 atau bab selanjutnya setelah penilaian tengah semester, yaitu bab turunan. Turunan ini adalah konsep baru yang belum kalian pelajari, tetapi ini adalah terusan dari konsep limit yang sudah kita pelajari di bab 7 kemarin. Jadi apa itu sebenarnya turunan? Kalian bisa lihat di halaman 124 modul kalian. Di situ ada turunan dan ada peta konsepnya tentang turunan, ya, konsep turunan bagaimana, kemudian perhitungannya bagaimana, kemudian untuk kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk apa. Baik, untuk pertemuan ini saya tidak akan langsung ke bagian perhitungan. Tentu yang pertama kali perlu kalian ketahui, kalian pelajari adalah konsepnya turunan. Apa sih sebenarnya turunan itu? Turunan, ya, bukan turunan jalan, ya. Turunan ini beda dengan konsep itu. Tetapi turunan ini masih ada sangkut pautnya dengan limit. Nanti akan saya jelaskan. Pertama, turunan itu sebenarnya ada dan sudah kalian pelajari sebetulnya di mapel fisika, ya. Lebih jelas lagi di bagian gerak, kalau tidak salah bab gerak bebas. Di situ ada tuh soal misalkan seperti ini. Misalkan di sebuah lomba MotoGP, ya, lomba MotoGP. Misalkan begini, ada lomba MotoGP. Posisi awal itu kan garis start, misalkan ini. MotoGP, kemudian setelah lampu hijau dibunyikan, tentu para pembalap ini akan menggeber motornya sampai kecepatan maksimal, sampai dirasa cukup untuk melanjutkan balapan. Misalkan posisi dari setiap pembalap itu setiap detiknya kita catat dan membentuk suatu fungsi. Misalkan posisi, misalkan PT. PT itu adalah fungsi, ya, yang menandakan posisi pembalap saat detik tertentu. T ini dalam detik, ya. T itu dalam detik. Posisi pembalap saat detik pertama, detik kedua, detik ketiga, dan seterusnya setelah start. Misalkan kita punya fungsi atau sudah kita mencatat rumusnya bahwa setiap pergerakan pembalap ini dirumuskan sebagai 10 dikali T kuadrat. Misalkan ini. Jadi maksudnya apa? Detik pertama, ya, misalkan P1, P0 dulu, ya, P0, dia belum bergerak. Jadi tetap di start, ini posisi 0. Ya, start itu 0. 10 dikali 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian apa yang terjadi saat P detik pertama, P1, posisi pembalap ada di 10 dikali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 dikali 10. 10, ini satuannya meter. Kemudian P2, 10 dikali 2 kuadrat, berada pada posisi 40. Jadi saat detik ke-0, pembalap di posisi start, kemudian detik pertama dia ada di 10 meter, misalkan di sini 10 meter, kemudian detik kedua dia di 40 meter, kalau misalkan ada detik ketiga kita hitung, 10 dikali 3 kuadrat sama dengan 90, betul kan? Itu ada di jarak 90 meter dari start. Nah, misalkan seperti itu. Ini adalah contoh realnya. Kemudian di mana letak kita menggunakan aplikasi dari turunan? Misalkan kalau ditanya, berapa kecepatan pembalap itu? Nah, kan kecepatannya berubah-berubah. Pastinya kan seperti itu. Kalian bayangkan, dari 0 ke 10, 1 detik. 10 ke 40, 1 detik lagi. 40 ke 90, 1 detik lagi. Tentu kecepatannya semakin lama semakin bertambah. Seberapa besar pertambahannya, itulah yang dinamakan turunan. Ya. Turunan itu adalah mencari seberapa banyak atau seberapa signifikan perubahan dari sesuatu benda atau sesuatu fenomena. Contohnya adalah pembalap ini. Kalau misalkan kita turunkan ini, ya, kita turunkan dengan rumus yang nanti kalian pelajari, misalkan P aksen T itu adalah
fungsi turunan dari fungsi pembalap tadi, ya 10T kuadrat. Jika dihitung P aksen T itu adalah 20T. Bagaimana perhitungannya? Pokoknya ini ada, nanti kalian pelajari. Ini saya contohkan saja. Jadi misalkan PT 10T kuadrat diturunkan menjadi P aksen T sama dengan 20 kali T. Tidak ada kuadratnya, namanya turun. Namanya turunan, jadi 2, di sini pangkat 2, T-nya turun menjadi pangkat 1, atau T tidak berpangkat, itu namanya turunan. Terus apa ini P aksen T? P aksen T itu adalah kecepatan pada saat T. Jadi, berapa kecepatan pembalap saat detik pertama? Ya kalian masukkan P aksen 1. 20 dikali 1, berarti 20 meter per detik. Kemudian kalau kalian penasaran, hitung P0-nya. Jadi namanya aja disetat. P aksen 0. Itu sama dengan 20 dikali 0, sama dengan 0. Namanya aja masih di start ya, 0. Tidak bergerak, belum ada kecepatan. Kemudian saat dia ada di posisi 40, P aksen 40 tadi berapa detik? Dia 2 detik. Jadi P2, P aksen 2. Kalian masukkan 20 dikali 2, 40 meter per detik. Itu yang namanya kecepatan pada saat tertentu. Kecepatan sesaat. Biasanya dalam fisika dikatakan seperti itu. Kecepatan sesaat inilah contoh aplikasi dari turunan. Jadi mencari perubahan dari suatu posisi. Berubahnya seperti apa? Itu yang namanya kecepatan. Definisinya kan seperti itu. Jadi P aksen T ini bisa dilambangkan lain VT. VT itu kalau dalam fisika adalah velocity, artinya kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah turunan dari fungsi posisi tadi. Posisinya seberapa, kemudian diturunkan menjadi kecepatan. Jika kecepatan ini kita turunkan kembali, dia akan menjadi percepatan. Masih ingat ya di pembelajaran fisika. Jadi seperti itu konsep dasar turunan. Jadi turunan itu mencari perubahannya. Perubahannya itu seperti apa? Contoh lagi. Ya, kalau digambar tadi ini ya, kalau digambar dalam kurva itu kurvanya begini. Naik seperti kurva persamaan kuadrat. Dia naik. Ya, karena setiap detiknya dia bertambah cukup signifikan. 0, 10, 40, 90, kalau dihitung lagi 160 dan seterusnya. Dia selalu naik. Naiknya ini selalu bertambah. Ya. Pertama dia kecepatan 20 meter per detik, kemudian 40 meter per detik. Kecepatannya saja bertambah, apalagi posisinya pasti semakin jauh. Itu yang dinamakan turunan. Kemudian kalau misalkan kecepatannya, posisinya itu stagnan begini. Misalkan ini suatu fungsi ya. Fungsi. Misalkan ini 2x. Fungsi ini naiknya itu konstan. Dia naik dari misalkan 1 di sini 2. Kemudian 2 di sini 4. 3 kalau dihitung 6. Naiknya selalu 2. Setiap x-nya naik 1, y-nya naik 2. Naik 2. Jadi turunan untuk 2x yaitu turunannya adalah 2. Karena kenaikan setiap berubah x itu cuma 2 dan tidak bertambah 2 terus. Ya, kemudian ada lagi kalau begini. Fungsinya itu fungsi konstan. Artinya fungsi yang enggak ada x-nya. Misalkan y sama dengan 3, ya. Kalau ini kita gambarnya cuma garis begini, garis mendatar. Y sama dengan 3 yang melewati angka 3 di sumbu y. Ini berapa turunannya? Nah, turun untuk hal seperti ini ya, bisa kita lihat bahwa y atau ya nilai y setiap perubahan x tidak berubah. Saat x-nya 1, y-nya tetap 3. Saat x-nya 2, y-nya tetap 3. Saat x-nya 3, y-nya tetap 3. 3 terus. Ya. Karena dia tidak berubah, karena itu turunan dari y sama dengan 3, itu turunannya adalah 0. Alias
tidak ada perubahan yang terjadi. Jadi setiap X-nya berubah, Y-nya tetap 3 selamanya. Begitu. Bedanya dengan yang tadi, saat X-nya 1, Y-nya 2. Saat X-nya 2, Y-nya 4. Saat X-nya 3, Y-nya 6. Jadi setiap perubahan X naiknya Y itu 2 angka, 2 angka. Masih ada kenaikan, meskipun kenaikannya cuma angka 2. Kalau yang tadi, ya, contoh yang saya berikan tadi, dia naiknya berubah. Saat 0, dia berhenti atau diam, kecepatannya 0 di sini. Dan ketika detik pertama, kecepatannya 20, dia kecepatannya naik menjadi 20. Saat detik ketiga, kecepatannya naik detik kedua, kecepatannya menjadi 40. Detik ketiga juga begitu, pasti dia naik. Nah, kecepatannya selalu naik. Jadi turunan itu membahas perubahan dari posisi atau kecepatan suatu benda. Atau dalam bentuk kurvanya seperti ini. Jika kurvanya naiknya 2, 2, 2, 2 seperti ini, maka turunannya 2. Jika kurvanya mendatar begini dan tidak naik-naik, ya, X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya tetap 3. X-nya 3, Y-nya tetap 3. Terus tidak ada perubahan. Namanya fungsi konstan. Kalau diturunkan hasilnya 0. Artinya tidak ada perubahan. Kalau di sini masih ada perubahan 22. Di sini perubahannya 20T tadi. Mengikuti fungsi lagi. Seperti itu. Jadi itu sekelumit penjelasan saya mengenai turunan, ya. Turunan itu konsepnya seperti itu. Kemudian di sini untuk cara menghitungnya dan konsep apa hubungannya dengan konsep limit, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Karena nanti kalau saya jelaskan sekarang akan sangat panjang. Baiklah, kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.